Ada beberapa pertanyaan dari penonton setia channel Sang Tutor. Mereka bertanya bahwasanya apakah materi tes ujian P3K itu berbeda atau sama semua di setiap formasi? Ya, saya katakan bahwa ini pernah saya bahas sebelumnya. Semua materi ujian sama kecuali adalah kemampuan teknis, itu bidang masing-masing ya. Yang berbeda adalah yang sama adalah uh, kemampuan kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Semuanya sama ya. Anda mau bidan, perawat, Anda mau apoteker, apakah Anda seorang di bidang pertanian, semua sama di materi untuk kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, adik-adik para pejuang ASN, pejuang NIP, pejuang P3K ya, tahun 2022. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita soal-soal persiapan tes P3K ya, yang akan berlangsung beberapa hari lagi ya. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya akan mencoba membahas soal tentang kompetensi wawancara. Saya ulangi, wawancara. Nah, bentuk soalnya merupakan kumpulan FR tahun kemarin yang sudah dimasukkan di dalam web tryout Sobat P3K ya. Ada 5 nomor, saya ambil di situ, dan ada pula pembahasannya. Kita akan lihat teman-teman bagaimana bentuk-bentuk soal wawancara yang sering ditanyakan dalam setiap tes ya P3K. Nah, baik, teman-teman, kita lihat ya seperti apa bentuk soal wawancara untuk materi video ini ya. Seperti simak videonya seperti berikut ini. Nah, itu dia tadi 5 soal wawancara yang sering ya ditanyakan dalam ujian ya. Nah, bentuk soal wawancara ini teman-teman sekalian, ini agak berbeda sedikit ya dengan soal sosio dan manajerial ya. Ini pilihan jawabannya ada 4 ya, ada sangat setuju, ada setuju, ada tidak setuju, ada sangat tidak setuju. Oke, yang mana yang paling tinggi poinnya ya, kita lihat. Soal nomor 1 teman-teman. Nah, Anda mengikuti program PPG atau pendidikan profesi guru selama beberapa bulan. Titik. Di lingkungan PPG Anda banyak sekali rekan-rekan yang ambisius ya, yang ambisius dan kompetitif. Nah, artinya ini ada persaingan teman-teman ya. Nah, untuk menyikapi hal itu, maka Anda sedikit membatasi interaksi ya, membatasi interaksi dengan rekan-rekan PPG yang lain sebab Anda juga tidak ingin tersaingi. Nah, teman-teman, apakah apakah tindakan tersebut bagus atau tidak? Apakah Anda setuju atau tidak dengan dengan sikap yang ditunjukkan pada cerita ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Saya garis bawahi tadi ya teman-teman, Anda sedikit membatasi ya, sedikit teman-teman ya, sedikit ingat ya, sedikit ya, Anda sedikit membatasi interaksi dengan rekan PPG. Artinya Anda itu mau menutup diri gitu ya, mau menutup diri dengan orang lain. Jadi berarti jawabannya teman-teman itu tidak bagus ya, tindakan yang tidak perlu dilakukan ya kalau Anda bilang membatasi interaksi, sama dengan menutup diri teman-teman. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya ini saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena seorang ASN tidak boleh membatasi diri dengan lingkungan ya gitu ya, harus ada interaksi. Jadi saya tidak setuju ya
Oke. Kalau ini saya hapus teman-teman ya, saya hapus. Jawabannya antara C atau delta teman-teman, yang mana yang paling bagus gitu ya. Nah ya, kata kuncinya teman-teman ada di sini, sedikit ya, sedikit saja. Oke, berarti antara jawabannya tidak atau sangat tidak gitu. Saya pilih teman-teman jawabannya adalah tidak setuju gini. Oke, nah kita lihat teman-teman pembahasannya. Ini pembahasan soalnya teman-teman ada juga di Sobat P3K. Oke, saya ulangi, ada di Sobat P3K teman-teman. Ya, coba kita lihat teman-teman pembahasannya. Nah, ini ya. Ternyata teman-teman poin tertinggi itu ya poin 1 ada di sini. Ini poin 1 ya, poin paling rendah. Oke. Di sini poin 2 teman-teman. Nah, ini poin 3 ya, poin 4 ada di sini. Oke. Ini adalah merupakan poin 3. Oke, kita baca teman-teman apa penjelasannya gitu ya. Nah, sebagai seorang SN diharap mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan ya, bersifat terbuka. Oke, jangan menutup diri gitu. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Oke, sedangkan soal di atas menunjukkan sikap sedikit tertutup gitu ya, sedikit tertutup. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, semakin setuju maka semakin tidak menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi teman-teman jelas ya, ini adalah tidak setuju. Kata kuncinya teman-teman, sedikit membatasi interaksi ya gitu ya. Baik, kita lihat teman-teman soal nomor 2 seperti berikut ini. Teman-teman, soal dan pembahasan yang barusan tadi itu ya, itu semua sudah tersedia di web Sobat P3K. Oke teman-teman, sudah tersedia di web tryout Sobat P3K. Anda bisa berlangganan dengan ini supaya Anda bisa melatih diri ya, latihan soal sebelum ujian nanti. Oke, sudah ada juga pembahasan tadi teman-teman seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Oke, nah teman-teman yang mau berlangganan ya, kalian bisa pilih paket di sini. Bisa pilih paket teman-teman, di sini ada paket perawat, ada paket kebidanan, ada paket P3K semua jurusan. Apa artinya? Bahwasanya jika Anda bukan perawat atau bidan, Anda bisa pilih P3K semua jurusan. Anda seorang apoteker, Anda seorang farmasi, apalagi pemadam kebakaran, ya di bidang teknis lain teman-teman, Anda pilih ini P3K semua jurusan. Di sini tersedia 10 paket raut. Kalau kebidanan ya 5 paket raut, perawat juga 5 paket raut. Nah di sini bedanya teman-teman, bidan dan perawat ini sudah ada kompetensi teknisnya. Jadi ada wawancara, ada sosiokultural, ada manajerial, dan ada kemampuan teknisnya. Sedangkan untuk P3K semua jurusan ini hanya kami siapkan saja manajerial, wawancara, dan sosiokultural. Nah teman-teman yang mau berlangganan silahkan klik link di bawah ya. Itu yang di bawah sana itu ada komentar yang saya sematkan, itu teman-teman klik itu buat akun kemudian login kembali ya. Nah jika Anda login teman-teman, jika Anda sudah login maka muncullah ini contoh ya, P3K bidan ya, 5 paket raut, jumlah soalnya 105 soal, perawat juga teman-teman seperti ini gitu ya. Anda bisa latihan soal teman-teman sebelum ujian. Oke, saya ulangi, latihan soal sebelum ujian. Kenapa? Karena kebanyakan orang gagal di tes CAT karena kehabisan waktu, tidak bisa mengatur waktu gitu teman-teman ya. Nah jadi Anda harus pakai ini sebelum ujian nanti. Nah Anda klik mulai tes teman-teman, muncullah contoh soal seperti ini ya. Ini bidan ya. Anda pilih-pilih di sini teman-teman soal-soalnya Anda mau kerja yang mana dulu ya. Klik. Nah jika Anda selesai kerja maka kirim jawaban. Pas kirim jawaban maka muncullah nilai Anda berapa gitu ya. Teknisnya berapa, manajerial berapa, sosio dan wawancara berapa teman-teman. Nah dari sinilah Anda bisa mengukur kemampuan diri sampai di mana. Oke, bisa atur waktu gitu ya. Nah ini keunggulannya teman-teman. Anda bisa gunakan laptop Anda dan handphone Anda pun bisa. Oke, dimanapun dan kapanpun. Bisa diulang-ulang ya, selama setahun. Bisa diulang-ulang teman-teman. Asalkan teman-teman gunakan ingat password dan email Anda yang Anda buat tadi ya gitu. Nah kemudian jika Anda selesai tryout maka ada pembahasan teman-teman di bawah. Jadi asik teman-teman ya. Jadi yang seperti sebelumnya langsung ada pembahasannya di bawah. Jadi Anda bisa dapat sedikit ilmu bagaimana jawaban yang benar gitu ya. Yang mau berlangganan teman-teman, sudah ada 3.000-an orang yang beli yang pakai ini untuk persiapan P3K. Yang mau juga teman-teman silahkan klik link bawah buat akun dan login kembali. Selamat belajar. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 2. Nah baik, soal nomor 2.
Oke, ini saya ulangi teman-teman. Ini soal-soal yang kami masukkan di web ya. Web tryout Sobat P3K. Yang mau berlangganan silakan beli teman-teman ya. Ya. Dalam sebuah ruangan, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan saya. Oke, sementara itu saya mendengar terdapat dua rekan kerja yang sedang berselisih, ya. Oke, akibat perbedaan pendapat di antara keduanya. Jadi ini hanya beda pendapat kemudian berselisih. Saya bisa mengendalikan diri tidak ikut campur ketika ada teman kantor saya berselisih paham mengenai perbedaan tersebut. Nah, teman-teman, poinnya teman-teman adalah di sini ya. Saya bisa mengendalikan diri dan ingat ya, tidak ikut campur. Saya ulangi, tidak ikut campur. Nah, apakah kalimat ini Anda setuju atau tidak gitu teman-teman ya gitu. Jadi oke, Anda sebagai seorang ASN ya, di dalam sebuah lingkungan perkantoran atau mungkin dalam kantor teman-teman ya, jika Anda temukan hal-hal seperti ini, Anda diharapkan bisa menjadi seorang penengah ya, mediator gitu teman-teman ya. Jangan Anda menahan diri untuk tidak ikut campur. Harusnya Anda itu ikut campur dengan cara sebagai mediasi teman-teman gitu ya, menamaikan keduanya. Jadi kalau seandainya Anda tidak ikut campur, berarti itu jawaban yang tidak bagus teman-teman. Berarti tidak setuju gitu ya. Artinya ini yang setuju itu salah teman-teman ya. Salah. Harusnya jawabannya adalah tidak atau sangat tidak setuju gitu. Nah, jadi yang mana yang paling benar? Oke, jawabannya adalah di sini teman-teman. Sangat tidak setuju. Saya ulangi, Anda seorang ASN, Anda harus menjadi seorang mediator dalam hal perselisihan antar teman di kantor Anda gitu ya. Kita lihat teman-teman, bagaimana penjelasan dari Sobat P3K tersebut. Oke, kita lihat. Nah, oke, penjelasannya. Oke, teman-teman, di sini ada poinnya sudah jelas ya, bahwasanya ini sangat setuju itu poin 1. Ini merupakan poin 2 ya. Ini poin 3 teman-teman adalah poin 4. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau setuju salah, kenapa? Karena Anda berarti tidak mau ikut campur, itu salah teman-teman ya gitu. Nah, jadi penjelasannya gini, sangat diharapkan sebagai ASN dapat mengendalikan lingkungan agar tetap hangat dan kondusif serta mengendalikan emosi diri sendiri tentunya. Namun dalam hal ini jika ada rekan kerja kita saling berselisih paham, maka diharapkan kita dapat menjadi mediator atau penengah. Oke, itu kata kuncinya teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tinggi poinnya lah di sini, sangat tidak setuju ya gitu. Jadi teman-teman, penjelasan semua ini ada semua di sini. Sobat P3K, Anda bisa berlangganan ya supaya bisa latihan soal. Baik, kita lanjut teman-teman, soal berikutnya nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Kita baca sama-sama soalnya ya. Nomor 3. Anda merupakan pemeluk agama minoritas. Oke. Nah, oke. Di tempat Anda, saya ulangi ya, pemeluk agama minoritas. Kita artinya yang paling sedikit di situ ya. Di tempat Anda bekerja terdapat pembiasaan atau kebiasaan ya, kebiasaan pada 15 menit pertama untuk membaca ayat suci Al-Qur'an gitu ya. Anda tetap berangkat bekerja tepat waktu dan mengisi waktu pembiasaan dengan membaca buku atau mengecek ulang tugas-tugas yang diberikan atasan. Namun, sesekali Anda berangkat sedikit terlambat karena beberapa sebab. Oke, jadi kalimatnya teman-teman terletak pada ini ya. Kalimat kedua teman-teman, ketiga ya. Anda tetap berangkat bekerja tepat waktu, bagus ya. Mengisi waktu tersebut dengan membaca buku, artinya Anda datang tepat waktu, terus baca buku, lalu mengecek ulang tugas-tugas yang diberikan, itu merupakan hal yang bagus gitu ya. Namun sesekali Anda berangkat sedikit terlambat karena beberapa sebab. Oke teman-teman gitu. Jadi sudah bagus teman-teman apa yang dia lakukan. Jadi kalau seandainya di sini tidak setuju itu salah ya, salah. Jawabannya adalah antara A atau B teman-teman gitu ya. Nah kita cek ya, perhatikan pembahasannya ya. Oke, pembahasannya kita lihat di sini. Yang manakah poin tertinggi? Ternyata teman-teman, poin tertingginya ini merupakan poin 3 coy ya. Poin 3 ini poin 4 ya. Nah, ini adalah merupakan poin 2, merupakan poin 1. Kita lihat.
Deskripsi dari soal di atas yaitu mengembangkan sikap toleransi akan perbedaan perbedaan serta tetap patuh dengan aturan yang berlaku. Oke, artinya dia tetap datang tepat waktu sehingga dikatakan bahwa patuh terhadap aturan yang berlaku. Meskipun Anda merupakan pemeluk agama minoritas, tetapi Anda seharusnya tetap berangkat. Betul itu? Betul sekali. Ya, meskipun Anda minoritas, Anda tetap datang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun jika memang terdapat hal-hal yang mengharuskan Anda untuk berangkat terlambat dan dapat mengikuti 15 pertama pembiasaan, maka hal itu masih diberikan toleransi. Jadi teman-teman, ini yang dilakukan oleh kalimat ini teman-teman, artinya adalah merupakan sebuah tindakan yang sudah bagus ya. Oke, jawabannya adalah di sini setuju. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nah baik, soal nomor 4. Saya merupakan pribadi yang peduli pada permasalahan baik lingkup pribadi atau umum yang terjadi di kantor. Saya berusaha terlibat dalam semua penyelesaian masalah dan tidak peduli jika dicap sebagai orang yang ikut campur masalah orang lain, karena saya adalah orang yang peka terhadap konflik. Nah teman-teman, tadi di soal sebelumnya juga ada mau juga terlibat ya, tapi ini kan kita lihat topiknya teman-teman, poinnya di soal ini adalah ini, dia peduli juga baik lingkup pribadi ya, jadi masalah pribadi pun ikut-ikutan gitu ya, ataupun umum gitu teman-teman ya. Nah jadi apalagi di sini dikatakan bahwa tidak peduli jika dicap sebagai orang yang ikut campur masalah orang lain. Nah ini kan merupakan tindakan yang tidak bagus ya. Jadi teman-teman, itu sebuah jawabannya adalah Anda katakan tidak setuju ya gitu ya. Kenapa? Karena tidak boleh ikut campur masalah pribadi orang lain. Jadi ini salah ya, ini salah. Jadi antara jawabannya bisa C, bisa D, yang manakah yang paling baik teman-teman gitu ya. Nah kita lihat pembahasannya. Oke, pembahasan nomor 4 kita lihat di sini. Oke, di sini ya. Ternyata teman-teman, poin 1 itu ada di sini ya. Sangat setuju poin 1 ya. Ini poin 2. Tidak setuju itu poin 4. Ini adalah merupakan poin 3 gitu. Oke. Penjelasannya bahwa peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar adalah hal yang bagus. Namun tidak semua masalah harus Anda ikut campur, karena ada beberapa hal yang menjadi urusan pribadi masing-masing individu. Ketahui batasan Anda dan hormati privasi orang lain, karena ini adalah merupakan pribadi orang lain. Tidak perlu kita ikut campur ya. Jadi jawaban tepat adalah di sini tidak setuju jika Anda itu ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Baik teman-teman sekalian, nah, itu soal nomor 4. Jadi pembahasan seperti ini saya ulangi ya, semua sudah ada di Sobat P3K. Anda bisa balangkan itu dan gunakan sebagai tambahan referensi. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut soal terakhir, nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sering kita dapatkan di kehidupan sehari-hari ya. Sering Anda dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, terutama yang kerja di kantor ya. Saat saya lelah karena lembur pekerjaan yang banyak di kantor, maka saya akan membawa pekerjaan itu ke rumah dan sesekali, ingat ya, sesekali akan minta pasangan saya untuk membantu penyelesaian pekerjaan agar cepat selesai ya. Oke, jadi dia sekali meminta pasangan ya, bantuan pasangan. Yang belum punya pasangan, silakan cari pasangan ya, dan halalkan teman-teman, gitu ya. Nah, jadi apakah tindakan itu bagus atau tidak? Saya pikir kalau sesekali juga tidak masalah teman-teman ya. Baik ya. Oke. Jadi jawabannya bisa ini teman-teman ya. Saya pikir ini salah ya gitu. Jadi karena ini teman-teman yang bilang sesekali, saya pikir ini bagus ya, setuju di sini. Ini bisa poin 4, ini poin 3 teman-teman gitu ya. Nah kita lihat teman-teman, bagaimanakah pembahasan dari Sobat P3K? Kita lihat. Nah di sini pembahasannya, oke, poin tertingginya teman-teman ada di bagian B gitu ya. Ini merupakan poinnya 3 ya. Ini poin 4, ini poin mana nih? Poin 2, poin 1 ya. Penjelasan, oke.
integritas seseorang dapat dilihat dari bagaimana seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, ya, dan tepat waktu. Itu bagian dari integritas, teman-teman. Selain itu, memberikan hasil semaksimal mungkin dalam penyelesaiannya, meskipun seseorang harus meminta bantuan dari pasangan juga diperlukan. Kata kuncinya adalah sesekali. Saya pikir ya, apa namanya, pekerjaan yang banyak itu Anda bisa bawa ke rumah, ya, sesekali meminta pasangan. Itu teman-teman sudah tindakan yang bagus kalau menurut pandangan saya, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di sini setuju, ya, untuk poin 4. Yang poin 3-nya di sini, ya, gitu. Mungkin teman-teman punya jawaban berbeda, bisa tuliskan di kolom komentar. Anda tuliskan menurut pandangan Anda bagaimana. Nah, baik teman-teman sekalian, saya pikir cukup sekian untuk materi wawancara, ya. Semoga ini bisa menambah referensi bagi teman-teman yang sedang belajar, ya. Semangat teman-teman belajar, ya. Nah, jadi saya ulangi, yang mau berlangganan dengan Sobat P3K, ya, Anda bisa beli ini, ya, klik link di bawah. Semoga bisa juga lolos P3K tahun 2022. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.